Aksara merupakan bagian penting peradaban di Sulawesi Selatan. Melalui aksara, orang menuliskan berbagai hal, silsilah, pengetahuan praktis, cerita, mitos, dan lain sebagainya. Tidak ada yang dapat memastikan kapan aksara itu ada, namun banyak meyakini usianya setua peradaban manusia. Aksara diyakini berasal dari penafsiran dari Sulapa Apa Wala Suji, sebuah konsep kosmologis yang digambarkan berbentuk belah ketupat. Orang menuliskan aksara dan menjadi sumbulan informasi yang dikenal sebagai lontara dan surat. Lontara merupakan salah satu sumber informasi praktis yang berisi berbagai hal, silsilah pengetahuan pengobatan, pengetahuan bahari, pengetahuan pertanian, dan lain sebagainya. Orang dahulu menuliskan informasi di atas daun lontar. Oleh karena itu, sering ia disebut sebagai lontara. Sampai sekarang lontara masih sering dibaca pada acara-acara tertentu. Setelah lontara ada surat, yang secara harfiah bermakna surat. Surat berisi mitos penciptaan, cerita-cerita heroik, nilai-nilai tradisi, dan lain sebagainya, yang dibaca oleh masyarakat dengan cara dilagukan, seperti di daerah Wajo. Surat yang paling dikenal sekarang adalah Surat Ilagaligo, sebuah epos puitis yang panjang, dan sekarang 12 jilidnya tersimpan di perpustakaan Belanda. Akan tetapi, masyarakat masih banyak menyimpan episode-episode lain yang kemudian dilisankan di muka publik. Dalam disiplin ilmu saya, dia dapat dilihat sebagai tradisi lisan dan tradisi tulis. Tradisi lisan, itulah cara pembacaan Lagaligo di muka publik agar transfer nilai yang terdapat di dalam Lagaligo itu dapat dinikmati oleh orang banyak. Karena waktu itu tidak semua orang bisa menulis. Jadi hanya golongan-golongan tertentu dan kaum aristokrat itu yang memiliki naskahnya. Surat-surat lain masih tersebar luas di masyarakat. Mereka masih menyimpan dan membacanya sebab ia menjadi tuntunan dan menjadi panduan bagi tata laku kehidupan sehari-hari. Zaman berganti, masyarakat tidak luput dari datangnya perubahan. Berbagai pihak kemudian berupaya untuk menjaga tradisi tulis dan lisan ini agar tetap ada. Jadi ceritanya tahun 2002 saya dengan tim kecil saya dari Pusat Studi Lagaligo di Unhas ini mengadakan riset di Sulawesi Selatan. Kita meriset sisa-sisa peninggalan daripada tradisi Lagaligo itu. Hampir seluruh pelakunya itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau waktu itu kita estimasi dan tidak terjadi transfer ilmu pengetahuan kepada generasi muda. Jadi waktu itu kita membuat estimasi kalau 5 tahun yang akan datang pelaku seni tradisi ini meninggal semua dan tidak terjadi transfer ilmu, maka 5 tahun yang akan datang seluruh sistem nilai yang ada dalam Lagaligo akan punah. Nah, karena itulah kita mengadakan program revitalisasi kebudayaan yang didanai oleh Ford Foundation. Aksara dan tradisi membacanya bertemu dengan budaya lain yang sama sekali berbeda dari segi bahasa, budaya, tingkah laku, dan sebagainya. Akan tetapi, watak dasar masyarakat adalah terbuka. Ketika ada peradaban atau kebudayaan lain masuk, mereka terbuka terhadapnya. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
keterbukaan itulah yang memungkinkan adanya pergeseran, bahkan kebutuhan untuk bertahan dari kebudayaan asing tersebut. Namun jika warisan peradaban yang purba ini terabaikan oleh peradaban asing yang datang, apa yang bisa kita wariskan kepada mereka dari masa silam?